Halo gengs, kembali lagi bersama aku Dimas Irfan. Sesuai request kalian di kolom komentar yang banyak banget nih minta film viral yang satu ini. Film ini menceritakan sebuah robot yang terpaksa merawat seekor angsa karena ibunya itu telah tewas. Karena dia sebuah robot, dia pun banyak mengalami kesulitan dan harus banyak belajar bagaimana caranya menjadi seekor ibu angsa. Aku saranin kalian sebaiknya menyediakan tisu dari sekarang karena film ini mengandung bawang banget nih gengs. So, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke videonya ya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah robot yang terdampar di sebuah pulau, yang mana robot itu ditemukan oleh sekelompok berang-berang. Robot yang baru aja dihidupkan oleh sekelompok berang ini bernama Ross. Namun setelah itu kemudian dia tersapu oleh ombak laut lagi. Ross tersapu oleh ombak sampai menghantam sebuah tebing, lalu ia berusaha memanjat tebing tersebut dan dia kemudian berada di sebuah alam liar. Sesampainya di tempat itu, Ross segera mencari siapapun untuk meminta sebuah tugas, karena Ross adalah sebuah robot yang selalu melaksanakan tugasnya. Di sepanjang perjalanannya menelusuri hutan itu, dia bertemu dengan hewan-hewan penghuni hutan. Bahkan Ross berusaha untuk berkomunikasi dengan para hewan itu, namun dia belum menguasai bahasa hewan. Namun Ross mengetahui fakta yang sangat buruk tentang hewan-hewan yang ada di hutan ini, yang mana mereka itu saling membenci satu sama lainnya. Setelah itu, Ross pun mengeluarkan sebuah chip agar dia bisa mempelajari bahasa hewan. Singkat cerita, Ross telah berhasil mempelajari semua bahasa hewan-hewan yang ada di hutan ini. Ia pun mencoba berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di hutan ini, namun dia malah ditolak dan bahkan membuat hewan-hewan itu ketakutan dan menjauh darinya. Karena terus-terusan ditolak, akhirnya Ross pun menyerah. Dia ingin pergi ke tempat asalnya. Ross mengaktifkan transmitter di kepalanya, namun percobaannya itu gagal karena dia mencobanya itu di atas tebing dan akhirnya dia malah kesambar petir. Setelah itu Ross terjatuh dan masalahnya itu bertambah setelah para rakun mencuri suku cadang miliknya. Ross mencoba memberikan perlawanan kepada rakun-rakun itu, namun salah satu dari rakun itu berhasil mencuri transmitter miliknya. Ross pun mengejar rakun nakal itu hingga ke sarang beruang, yang membuat beruang ganas itu menjadi marah lalu mengejarnya sampai Ross terjatuh ke jurang. Beruntungnya Ross adalah sebuah robot hingga dia tidak kenapa-napa, tapi sayangnya dia menimpa seekor angsa hingga menewaskannya. Namun Ross melihat ada satu butir telur angsa yang masih selamat. Ross pun mengambilnya lalu berniat untuk menjaganya. Lagi-lagi masalah datang, seekor rubah mencuri telur tersebut dari tangannya. Beruntungnya Ross berhasil merebut kembali telur itu dari tangan si rubah, dan Ross juga membantu mencabut bulu-bulu landak di tubuh si rubah. Lalu setelah itu tiba-tiba telur angsa yang diselamatkan Ross itu menetas. Hal itu tentunya membuat Ross begitu kaget. Dia pun berusaha mempelajari bahasa anak angsa ini. Bahkan anak angsa ini juga menganggap Ross sebagai ibunya. Dia selalu mengikutinya kemanapun Ross pergi. Namun Ross hanyalah sebuah robot yang tidak memiliki perasaan. Dia pun mencoba meninggalkan anak angsa itu. Tetapi anak angsa itu terus-menerus mengikutinya sampai Ross tidak tahan lagi karena anak angsa itu merusak transmitter miliknya. Kemudian Ross ini melihat seekor hewan posum yang sedang menjaga anak-anaknya. Lalu Ross pun memberikan anak angsa itu kepada ibu posum ini yang bernama Pinktail. Namun tetap aja anak angsa itu yang telah menganggap Ross sebagai ibunya selalu mengikutinya dan meninggalkan si Pinktail. Melihat hal itu, Pinktail memberitahu kepada Ross sebaiknya dia mengasuh anak angsa itu. Namun pada awalnya Ross menolak karena itu bukanlah tugasnya. Namun Pinktail memberikan tugas secara resmi itu kepada Ross untuk mengasuh anak angsa itu. Sehingga Ross yang merupakan sebuah robot yang sangat patuh akan tugas pun menurutinya. Tugas pertama yang harus diselesaikan Ross adalah memberi makan anak angsa ini yang dia beri nama Bright Bill. Lalu tugas yang kedua adalah mengajari Bright Bill untuk berenang. Karena tindakannya yang begitu ceroboh, alhasil Ross malah dimaki-maki oleh seekor berang-berang. Lalu tugas yang ketiga adalah mengajarinya untuk terbang. Fly.
Semua kecerobohan Ross itu dilihat oleh seekor rubah yang pernah ia bantu sebelumnya. Rubah itu berencana untuk membantunya, namun niat baiknya itu sempat dicurigai oleh Ross karena sebelumnya rubah ini ingin memakan telurnya Black Bill. Namun akhirnya Ross menerima bantuan dari seekor rubah itu yang bernama Pink. Pertama-tama Pink menyarankan untuk mencari makanan yang bisa dimakan oleh Black Bill. A bear? Honey lunch! Ternyata Pink sedikit mengambil keuntungan dan kesempatan untuk mendapatkan makanan gratis dari Ross. Dan setelah ia kenyang, barulah ia memberikan makanan yang bisa dimakan oleh Black Bill. Sekian lama waktu berlalu untuk mencari makanan, akhirnya matahari akan terbenam. Ross berencana untuk membuat rumah sebagai tempat tinggal mereka. Sambil mencari ranting-ranting dan batang pohon untuk membuat rumah, mereka tidak sengaja bertemu dengan seekor beaver yang bernama Peddler. Peddler sangat terkenal, bahkan hampir seluruh hewan di hutan ini mengetahui dirinya, termasuk juga Pink, karena dia selalu memotong pohon. Bukan hanya itu, Peddler juga terkenal karena karya-karya buatan rumahnya itu begitu sangat bagus, yang kemudian desain rumahnya Peddler itu digunakan Ross untuk membuat rumah mereka. Ross bekerja sendirian untuk membangun rumah itu, sementara Pink hanya berdiam diri saja sambil mengumpulkan beberapa barang. Setelah rumah mereka itu selesai dibangun, akhirnya mereka pun ingin beristirahat. Namun kemunculan Peddler di depan pintu membuat Black Bill ketakutan dan tidak bisa tidur. Akhirnya Pink pun turun tangan dan menggunakan bakatnya, yaitu membacakan sebuah cerita untuk tidur. Black Bill Pink tidur di dekat Ross karena mereka merasa sebagai sebuah keluarga kali ini. Singkat cerita, waktu berlalu dengan cepat. Black Bill sudah tumbuh menjadi dewasa dan ini waktu yang tepat untuk mengajarinya berenang. Di situ Ross, Pink, dan juga Pinktail membantu untuk menyemangati Black Bill agar dia bisa cepat belajar berenang. Primary motor appendages and opposing. I got it. Well, Diamond. Black Bill terlihat berhasil, namun caranya berenang itu terlihat tidak normal. Dan di sepanjang sungai, Ross hanya mengawasi dari drone lewat tangannya. Namun saat belajar berenang itu, Black Bill sempat bertemu sekelompok angsa yang membuli dirinya karena jenis mereka itu berbeda. Tapi tiba-tiba sekelompok angsa itu langsung bergegas pergi, bukan karena Black Bill, namun karena kedatangan ikan predator. Try swimming with your feet. You don't believe. Fly away. Right, Bill? Just you can. Now. Beruntungnya nyawa Black Bill yang terancam pada saat itu berhasil diselamatkan oleh Ross. Namun sayangnya atas kejadian naas itu, Ross harus kehilangan satu kakinya. Kemudian para angsa pengganggu itu datang kembali dan memberitahukan kebenaran tentang identitas asli orang tuanya Black Bill. Hal itu membuat Black Bill menjadi sedih dan kesal terhadap Ross karena Ross tidak memberitahunya sejak awal. Hubungan mereka bertiga pun sempat menjadi tidak baik-baik saja, dan karena kejadian itu Ross pun pergi ke pinggir pantai dan menemukan robot yang seperti dirinya. Dan di sana akhirnya Ross mendapatkan jawaban mengapa dia berbeda. Design is pre-planned life. Could better. Here you go. The Rosm line of. Dari robot yang terdampar itu, Ross mendapatkan transmitter baru. Setelah itu, Ross pun memutuskan untuk pergi menyendiri di pinggiran tebing, dan setelah itu Pink datang untuk menemui Ross. Awalnya Ross berpikir ia harus segera kembali ke tempat asalnya, namun Pink kembali mengingatkannya untuk melatih Black Bill terbang. Mengingat tugasnya itu, Ross pun melatih Black Bill untuk bisa terbang. Namun tentunya semua itu tidaklah mudah bagi Black Bill. Meskipun gagal, ia harus selalu mencoba dan pantang menyerah, dan di sisi lain Ross juga harus membuatnya untuk menjadi pantang menyerah. Di malam harinya Ross membuatkan sebuah lintasan panjang agar mempermudah Black Bill untuk belajar terbang. Dan pada saat itu Peddler datang membuatkan Ross sebuah kaki palsu yang terbuat dari kayu yang menggantikan kaki lamanya. Saat mereka berlatih terbang bersama, kelihatannya Black Bill pun berhasil. Namun Black Bill terlihat masih belum bisa mengepakkan sayapnya itu dengan sangat kuat. Malam harinya Pink mendapatkan sebuah ide agar bisa membuat Black Bill terbang dengan kuat di angkasa. Pink mengajak Ross untuk bertemu seekor falcon yang bernama Thunder. Mereka meminta dan Falcon menerima untuk mengajari Black Bill terbang kuat di angkasa. Ready? Bagus. Exactly.
Sejauh ini semua usaha Ross untuk membantu Brakebill bisa terbang terbilang tidak sia-sia hingga pemimpin migrasi para angsa yang bernama Longneck datang menemuinya. Longneck memberitahu Ross agar mendidik kelas Brakebill agar dia bisa terbang dan bertahan dengan lama karena migrasi para angsa bisa saja mereka terbang selama seminggu tanpa mendarat. Setelah semuanya telah siap, Ross diminta Longneck untuk membawa Brakebill kepadanya seminggu dari sekarang. Singkat cerita, kini Brakebill bisa terbang dengan kuat dan bertahan lama di angkasa hingga tiba waktunya bagi Brakebill dan kawanan angsa lainnya akan melakukan migrasi musim dingin yang dipimpin oleh Longneck. Will you be here when I get back? No. Well, I like you. I think. Setelah berpisah dengan Brakebill, Ross berencana untuk pergi ke tempat asalnya, lalu membiarkan Pink sendirian di rumah lama mereka selama musim dingin berlalu. Rosm 7 activating return trap. Mapping location. Di sisi lain, Brakebill dan kawan-kawan harus berteduh di tempat manusia karena terjadi sebuah badai besar. Namun sialnya mereka malah ketahuan oleh sekelompok robot yang mirip dengan Ross. Para angsa yang dianggap hama ini mencoba ditangkapi oleh para robot yang membuat para angsa itu ketakutan hingga berterbangan. Lalu muncul sekelompok robot penembak yang akan mencoba menghalau para angsa ini. Beruntungnya Brakebill bisa selamat berkat Longneck yang mengorbankan dirinya. Now climb! That's it! Keep up! Lalu tiba-tiba Ross terbangun di rumahnya dan di sana ia melihat ada Pink. Pink mengatakan kalau musim dingin ini terlalu ekstrim sehingga dia harus mengungsi ke sana. Hal itu juga membuat Ross sangat khawatir tentang keselamatan para hewan lainnya yang ada di hutan ini. Setelah itu pun Ross meminta bantuan Pink untuk mencari semua hewan di hutan ini lalu membawa mereka ke rumah besar mereka. Berkat kepedulian Ross dan Pink, akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan semua hewan yang terjebak di musim dingin yang ekstrim ini. Sekalipun Ross berhasil, namun seluruh hewan ini malah bertengkar sesama hewan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kondisi Ross yang sudah menurun akibat menyelamatkan mereka. Hal itu pun membuat Pink sangat kesal lalu berteriak dengan sangat kencang yang membuat semua hewan itu akhirnya tersadar. Akhirnya semua hewan ini pun memutuskan untuk berhibernasi dengan tenang di sana sampai musim semi datang. That she let you all freeze. You all have instincts that before I shut down, I will. Singkat cerita, musim semi telah tiba. Ross pun sudah terbangun dari tidurnya dan saatnya Brakebill kembali ke sana. Namun ia memutuskan untuk tidak bertemu dengannya dan di malam harinya Ross bertemu dengan pesawat besar yang dikendalikan oleh robot ubur-ubur yang bernama Vontur. Kedatangannya adalah untuk menjemput Ross pulang dan menghapus semua memori miliknya saat ini. I'm so proud of you. Ross yang berusaha kabur tidak dibiarkan oleh Vontur. Dia mengejarnya dengan pasukan robot penembak miliknya. Namun semua hewan di hutan ini bertarung demi Ross. Mereka bahkan bertarung melawan robot-robot penembak itu untuk melindungi Ross. Right, Bill. Ross! Namun sayangnya perjuangan para hewan ini harus gagal karena Ross dibawa oleh Vontur. Bahkan seluruh hutan ini harus terbakar karena ledakan dari para robot. Namun melihat hal itu, Brakebill tentunya tidak diam saja. Dia membawa pasukan angsanya menyerang pesawat yang mengangkut Ross ini. Please, I want to keep my men. Sementara Pink dan para hewan lainnya berusaha untuk menghentikan kebakaran di hutan. Brakebill berhasil masuk ke dalam pesawat. Dia melihat Ross yang telah mengalami penghapusan memori. Ross? I love you.
I love you too. Karena kasih sayangnya yang begitu besar, Rose masih mengingat Bright Bill. Akhirnya mereka berdua pun bekerja sama untuk melawan Von Tour dan keluar dari pesawat ini. What now? Everything I need. Di sisi lain, Pink dan semua hewan sudah berhasil menghentikan kebakaran di hutan. Semua hewan pun menjadi senang karena bisa bertemu lagi dengan Rose dalam keadaan baik-baik saja. There are things there because I was listening with a different part of I need you. migration. And when it is, I will find my way. Beberapa hari tetap tinggal di hutan itu, Rose dan para hewan yang lainnya memperbaiki rumah mereka. Namun sayangnya Rose memutuskan untuk tetap kembali ke tempat asalnya itu. Singkat cerita, beberapa saat kemudian musim dingin pun kembali tiba dan semua hewan berkumpul di rumahnya Rose. Mereka terlihat akur untuk melewati musim dingin ini bersama dan mereka selalu mengenang Rose melalui sebuah cerita. Pada hari itu, Rose bekerja untuk membantu pekerjaan manusia sebagai robot pekerja. Pada saat itu ia menyapa manusia, sekalipun manusia itu menyapa balik tetapi tidak sehangat para hewan. Seperti biasa pada saat musim dingin, Bright Bill dan kawanan angsa lainnya melakukan migrasi dan dia bisa bertemu dengan Rose. Rose yang telah menganggap Bright Bill sudah seperti anaknya sendiri itu pun memeluknya dengan hangat dan film pun selesai.